Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok Unlimited yang beranggotakan Indra Taftazani Wisnuaji NIM 1852326, Muhammad Alfiansyah Indrawan NIM 1852321, Aditya Wibsono Kuncoro NIM 1852317, Rinaldi Sultan Gifari Trisno Murti NIM 185232225, dan Primananda Iksan C NIM 185232226 akan mempresentasikan Domain Driven Architecture. Domain Driven Architecture. Apa itu Domain Driven Architecture? Domain Driven Architecture atau biasa disebut Domain Driven Design adalah salah satu contoh arsitektur yang dapat digunakan untuk melakukan pengembangan perangkat lunak, di mana Domain Driven Architecture memusatkan pengembangan pada pemrograman model sesuai dengan domain yang ditentukan, proses dan aturan pada logika pemrograman aplikasi sesuai dengan domain yang akan dikembangkan. Semisal perangkat lunak berkaitan dengan e-commerce, maka e-commerce akan menjadi domain pusat dan fokus pengembangan perangkat lunak akan berada pada fungsi utama e-commerce dan subdomain yang berhubungan dengan e-commerce tersebut. Untuk gambaran struktur domain driven sendiri, saya mengambil dari yang berhubungan dengan e-commerce tadi, di mana pada domain sendiri terdapat entitas, lalu objek, dan factory. Di luar domain ada domain service. Domain service inilah bagian adisional dari domain atau tambahan jika diperlukan. Kemudian ada bagian terluar yaitu infrastruktur. Ini untuk menghubungkan semua layer-layer yang ada yang agar berhubungan dengan domain. Kemudian repositories untuk penyimpanan data-data yang didapatkan dari penjualan e-commerce. Kemudian application berguna untuk menghubungkan antara sistem dalam atau back-end ke front-end, di mana front-end adalah user interface. Pada Mas Alvin, dipersilahkan. Saya akan menjelaskan tentang karakteristik struktur domain driver. Pada layer domain biasanya berisikan domain logic, domain model, subdomain, entitas, dan value object. Yang dimana domain logic adalah logika bisnis yang digunakan, yang menentukan data-data apa saja yang digunakan, bagaimana data dibuat, disimpan, dan diedit. Dan domain model biasanya berisi data, ide, pengetahuan, metrik, dan cara yang berhubungan dengan masalah atau tema aplikasi yang dipilih. Subdomain adalah domain pendukung domain utama. Misalkan aplikasi e-commerce akan memiliki subdomain seperti delivery domain, finance atau payment domain, dan lain-lain. Entitas adalah kombinasi antara data dan behavior yang dimiliki data. Value object adalah nilai yang dapat dimiliki atau diberikan oleh entitas. Boundary context adalah pattern utama pada domain driver yang mempresentasikan batasan masing-masing domain dan fungsi yang terdapat dalam domain tersebut. Pada layer domain merupakan layer tambahan yang digunakan termasuk ke dalam layer domain. Biasanya berisikan beberapa domain logic. Pada repository berisikan data-data dan informasi yang dihasilkan entitas bisnis. Application layer merupakan penghubung antara sistem dan UI atau sistem yang digunakan untuk mengirimkan perintah yang diberikan pengguna melalui UI kepada sistem. Infrastruktur layer merupakan pendukung komunikasi antar layer. Seperti yang dibahas Mas Alvin sebelumnya, itu boundary context. Boundary context adalah pattern utama yang dimiliki oleh domain driven architecture, di mana pada boundary context sendiri akan membuat arsitekturnya berbentuk sebagai domain-domain kecil, yaitu subdomain delivery dan subdomain finance, di mana subdomain delivery memiliki entitas seperti order, product, dan customer dengan menggunakan ubiquitous language, dan finance yang memiliki entitas customer, bank akun, dan financial address. Lalu selanjutnya adalah sifat domain driven architecture. Yang pertama adalah bersifat lebih fleksibel dalam pengembangan aplikasinya dan domain lebih diutamakan daripada UI UX.
Kemudian contoh kasus penggunaannya seperti domain driven pada dasarnya dapat diterapkan pada berbagai tema yang akhirnya akan menjadi domain utama. Jika dilihat dari gambar-gambar sebelumnya, domain driven dapat digunakan pada e-commerce, di mana pada domain e-commerce akan memiliki beberapa domain pendukung seperti user domain, payment domain, dan domain lainnya. Kemudian di slide yang terakhir yaitu adalah penelitian terkait domain driven architecture. Penelitian pertama yaitu berisikan tentang penerapan konsep domain driven design dengan mulai menentukan kesepakatan bahasa atau istilah dengan ubiquitous language. Kemudian perancangan dengan mengadaptasi layered architecture. Selanjutnya perancangan UML sequence diagram dan UML class diagram. Fase implementasi dikerjakan dengan menggunakan OOP dengan menghasilkan REST web service yang telah diimplementasikan dengan domain driven. Kemudian penelitian yang selanjutnya yaitu tentang domain driven architecture for object oriented software system yang menjelaskan tentang arsitektur sistem perangkat lunak berorientasi objek harus mengandung karakteristik domain, stakeholder, tampilan model arsitektur, pola arsitektur, dan suplemen desain. Di arsitektur, garis-garis arsitektur harus dilacak dari domain masalah. Berdasarkan karakteristik domain dan stakeholder, konteks arsitektur adalah disebut sebagai arsitektur berbasis domain. Pendekatan yang diimplementasikan dengan mengambil kasus arsitektur berorientasi objek berbasis domain yaitu adalah sistem perangkat lunak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Untuk teman-teman tetap jaga kesehatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.